tersebut, baik itu alat bantu jalan, alat bantu dengar, ataupun mungkin yang lain, yang dimana kalau di tempat kita kemarin sudah pernah itu dengan sibat, itu kalau sibat itu dengan PMI. Jadi kita mengusahakan, kalau PMI itu namanya pinjam. Jadi pinjam, nanti kalau sudah selesai atau sudah sembuh itu dikembalikan. Itu yang di PMI kemarin kita sudah ada 2 untuk kursi roda sama yang alat bantu jalan itu. Terus untuk selanjutnya sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi kalau sedap ya. Assalamualaikum. Halo. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi kita bisa bermitra dengan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan. Jadi seumpamanya kita bisa dengan SIBA, bisa dengan tim penanggulangan kemiskinan. Jadi yang kemarin diharapkan oleh Ketua PSM Kota, jadi sebelum Pak Parang sebagai gantinya Pak almarhum Pak Semi, jadi sekarang Pak Rubino, kemarin pada waktu almarhum Pak Semi, jadi kalau bisa pengurus daripada PSM itu bisa masuk di tim penanggulangan kemiskinan kelurahan. Jadi sebagai nanti untuk bisa mendata. Jadi karena di TPKK itu juga ada tim data, terus kemitraan, dan ada pengajuan itu. Jadi kalau bisa itu PSM masuk di yang data. Jadi alhamdulillah di tempat kita TPKK PSM itu sama. Jadi kita bisa penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik itu program-program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota, semuanya nanti bisa terjangkau. Saya sudah dikoordinir oleh Mbak Mami, nanti tempat kita sampai tanggal 10. Setelah tanggal 10 nanti kita bawa ke sekretariat PSM Kota. Itu. Terus untuk selanjutnya, jadi kegiatan-kegiatan kita nanti saya juga berharap masukan mulai program kerja kita ke depan saya nanti mohon masukan dari panjenengan semuanya, supaya nanti kita juga PSM itu tidak cuman yang dulu-dulu ya memang saya, tapi jadi saya selaku pekerja sosial di RW 06 itu bukannya saya tidak menyampaikan apa yang ada di wilayah kami, mungkin sesuatu yang perlu dibantu, bukan berarti kami tidak bekerja, karena memang wilayah kami RW 06 itu hampir mayoritas memang banyak yang mampu ya, tapi juga ada yang kurang mampu, tapi itu sudah di cover oleh kartu PKH atau mungkin kartu apa lagi, itu ada lagi, saya yang kurang begitu memahami. Tapi ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya ketahui, itu waktu saya menghadiri tentang di kemarin itu di mana? Di Hotel Loji itu yang berkenaan dengan hal kemiskinan. Itu memang
kebetulan sekali saya sebagai ketua RT itu mengetahui warga-warga mana yang mendapatkan bantuan dan mana yang tidak mendapatkan bantuan. Jadi mungkin kalau teman-teman itu memang ya kalau nggak apa sih orang jadi ketua RT memang agak kesulitan juga, karena setiap ada bantuan yang ke warga itu pertama itu kartu itu masuknya ke RT. Nah disinilah saya waktu kemarin itu mengikuti acara pertemuan itu ada 3 hal yang menjadi masukan untuk saya dan mungkin nanti juga bisa berguna juga untuk rekan-rekan. Itu yang pertama, nanti 2023 itu akan diadakan visit lagi. Jadi nanti rekan-rekan bisa mempersiapkan ataupun mungkin bisa mengetahui mana yang belum pas dan mana yang sudah pas mendapatkan bantuan, itu nanti dilaporkan saja ke Pak RT. Soalnya nanti home visitnya itu juga akan dipandu oleh Pak RT, barangkali nanti di tempatnya Pak RT. Jadi mungkin ada warga yang mungkin belum tercover, kita usulkan. Masalahnya kalau Pak RT sendiri biasanya malah nggak begitu paham ya. Ini yang paham kan kita, karena kita memang bekerja di bidang itu. Itu yang pertama, nanti 2023 itu. Terus yang kedua itu berkenaan dengan soal bantuan tepat sasaran atau enggak. Itu justru kartu itu datangnya ke tempat Pak RT. Nah disinilah Pak RT pegang peranan, oh ini pas diwenehke kurang pas, karena kemarin ada himbauan kalau memang kartu itu tidak layak dan tidak pas diberikan kepada penerima bantuan bisa dikembalikan. Kembalinya kemana? Kita bisa langsung ke dinas sosial, itu dikembalikan beserta alasannya yang mungkin ya karena dia tidak berhak mendapatkan. Saat kemarin itu saya sempat kecolongan juga karena data itu bantuan itu tidak lewat Pak RT tapi lewatnya RW. Sebetulnya RW itu sampean ke RT ya, tapi RW berhubung saya nggak ada dikek ke dewi. Nah ternyata dia itu wong sugih sana. Ini karena gandeng bantuan ya tetap dijiko gitu loh. Nah, tetap diambil. Maka yang diharapkan dari dinas sosial itu maksudnya nek sing wis mampu itu biar digulirkan kepada penerimaan manfaat yang antri, karena yang antri itu juga banyak. Itu nanti disampaikan juga itu pas rapat pertemuan warga itu RT itu perlu disampaikan oleh Pak RT juga. Kemarin saya kecolongan itu karena pas saya tidak di rumah, kartu itu jatuhnya ke Pak RW sama saya tidak ada, langsung dipeke. Nah ini satu. Itu terus berikutnya apa ya? Yaitu saya kira untuk sekedar masukan dan mungkin teman-teman juga sudah tahu kriteria untuk sing wong melarat piye dong, harus sing miskin piye, saya kira sudah paham ya, karena itu ning petunjuknya anu juga ada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu saya dari dari Sibat itu yang pasti itu pas yang mendapatkan itu pas kakak saya itu waktu itu kan kakak saya habis kecelakaan gitu. Itu nanti kalau ada yang di tempat-tempat anggota yang lainnya mungkin ada yang menderita atau apa kecelakaan atau apa. Kalau yang kemarin itu kakak saya kecelakaan, terus saya sampaikan ke, berhubung saya kan ketua dari Sibat, saya kemarin koordinasi dengan Mas Dika itu nanti kan bisa koordinasi dengan PMI gitu loh, langsung ke sana atau memberikan itu nanti langsung lapor gitu, langsung disurvei dari Mas Dika, minta foto, minta kondisi gitu, nanti terus nunggu beberapa hari, itu nggak sampai seminggu itu terus datang. Itu dulu yang dibutuhkan kakak saya itu krek itu. Terus nanti dari pihak PMI juga itu datang membawa itu bantuan berupa krek, didampingi oleh Pak Babit Kamtibnas Pak Galuh gitu.
Jadi mungkin nanti kalau ada, ya itu cuma pengalaman itu ya. Terus nanti kalau ada dari warga di sekitar teman-teman atau bapak atau ibu semuanya, nanti kalau ada yang membutuhkan alat-alat bantuan itu berupa kemarin kan koordinasi Mas Dika itu krek, terus kursi roda, terus sama apa lagi ya kan? Ya itu kan bantu dengar itu tadi apa? Oh iya, mungkin tapi kemarin bagaimana? Oh malah itu belum, kemarin untuk itu krek sama kursi roda itu kemarin. Ya itu. Oh iya kemarin oksigen kemarin oksigen kemarin kan pas oksigen lagi apa sulit-sulitnya itu loh, itu peminjaman tabung gas sama itu, jadi sekalian tabung oksigennya terus ngisi oksigen. Ya pokoknya itu nanti kalau ada yang membutuhkan atau apa langsung lapor aja ke saya, nanti saya biar koordinasi sebagai ketua Sibat, nanti bisa koordinasi ke PMI gitu. Ya itu saja sih pengalaman dari saya. Itu pinjamnya sampai pastinya sampai sembuh ya. Tapi dulu itu pinjam pakai istilahnya tidak diberikan. Dibatasi ya itu ya. Ya kalau istilahnya minjem berapa bulan apa enggaknya sesuai yang dibutuhkan. Misalnya kalau sudah dikembalikan. Saya nambah ya. Jadi monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari saya gini, ini kan PSM ada ini wadahnya di grup gitu ya, karena variannya juga belum maksimal. Saya sendiri orang baru di PSM, mungkin program ke depan yang akan bisa dilakukan adalah inventarisasi masalah sosial itu apa gitu. Kan sedikit banyak memang saya belum begitu paham nih kalau di tingkat kelurahan, karena pekerjaan sosial saya hanya di komunitas difabel saja. Jadi untuk secara keseluruhan di lingkungan kelurahan memang saya belum begitu paham. Kemudian juga grup ini difungsikan juga untuk ini kalau ada masalah-masalah di lingkungan masing-masing, ini kan tim bisa berkoordinasi lewat grup. Jadi ini yang dibutuhkan ini, tim ada yang bisa merapat, monggo kita bareng-bareng mengeksekusi ini kayak gitu. Nah itu mungkin dari saya. Kemudian soal alat-alat bantu, entah itu pinjam ataupun mau itu dipakai secara permanen atau milik pribadi, monggo. Saya punya link karena kebetulan saya bergerak di isu-isu difabel, jadi memang saya dekat dengan pemberi manfaat alat bantu. Tapi seperti alat bantu dengar memang itu ini Pak, itu personal sekali, karena itu di telinga dan itu butuh pemeriksaan. Jadi alat bantu dengar itu ada spesifikasinya. Jadi pendengarannya itu berkurangnya berapa persen kayak gitu. Kalau nanti 30%, dikasih 80% malah sakit mereka. Itu yang memang ada ukurannya, ada ukurannya. Kalau sudah perkembangannya dia tumbuh kembangnya nanti ya ganti meneh. Betul. Luar biasa mahal alat bantu dengar, karena paling murah itu 10 jutaan. Alat bantu dengar itu. Betul. Saya paham soal alat bantu karena saya bergerak di isu difabel gitu. Jadi sampai saat ini saya punya beberapa mitra di soal alat bantu. Jadi nanti orang yang tidak mampu, saya punya Al-Azhar, saya punya Sifabudi, saya punya beberapa lembaga itu yang menyalurkan alat bantu. Dan kebetulan memang anak-anak sekolah justru malah lebih diutamakan. Teman-teman difabel usia sekolah diutamakan oleh mereka. Itu informasi sedikit dari saya dan masukan dari saya untuk lebih memfungsikan grup WA gitu. Terima kasih. Jadi kan mengenai bantuan alat banyak sekali. Jadi nanti ya yang diinginkan kan tidak digunakan semuanya sehat. Nah nanti kalau Hidup
bentuknya juga kayak gitu, tapi berarti gagal sama RT malah kadang enggak kesasar soal gagin pendataan per 6 bulan itu. Anu, Kita domisilinya apa, KTP-nya di RT situ? iya, masih wilayah Kerten juga, masih Solo atau Kerten lah istilahnya kayak gitu. Oh, Kita sudah Kerten ya Kerten. Warganya seumpamanya RT 1 tapi domisilinya di RT 2 gitu. Nggih. Iya, seperti itu. Ada juga yang memang domisilinya di situ, KTP-nya di situ, tapi ada RT yang kadang enggak. Bisa aja enggak apa-apa. SM bisa ya seperti itu. Bisa nanti kalau benar-benar punya apa SKK. istilahnya tidak mampu terus butuh bantuan enggak masalah. Nanti kita komunikasi. Domisili di Solo itu bisa ikut di home visit, catatannya itu. Tapi kalau warga Solo tidak berdomisili di Solo, itu kesepakatan bersama-sama ya dicoret. Soalnya kan mosok warga Solo manggonane Karanganyar oleh bantuan saka Solo lah kan ngoten niku sing yang bikin Mary, tetangga atau siapapun kan biasanya itu lah. Kebetulan di tempat kita mungkin maaf yang dekat dengan Pak RT biasanya di ngoten kene niku sing anu lah. Lah maka tadi maka untuk menghindari itu sudah beberapa tahun terakhir kita kan sebelum visit memang ada rapat dirapatkan di RT untuk data visit itu biar fair, biar semua warga tahu yang masuk data siapa, yang belum masuk data siapa, yang akan didaftarkan siapa, mungkin bisa di situ. Terus untuk masalah masuk SK Gagin terus kok ora oleh bantuan itu sebenarnya turun sendiri. Jadi di SK Gagin itu ada 6 skala prioritas. Prioritas 1, 2 itu warga miskin, prioritas 3, 4 itu warga prasejahtera, prioritas 5 sama 6 itu sejahtera. Biasanya yang menerima PKH BPNT itu prioritas 1, 2. Jadi ketika di pemerintah pusat seumpama ada kuota 100 untuk kota Solo, lah itu diambilkan dari data di prioritas 1 dan 2. Lah nanti kalau data di prioritas 1, 2 semua udah tercover bantuan dari pemerintah pusat, nanti baru diambilkan di prioritas 3 dan 4. Selanjutnya begitu terus. Jadi emang BPNT PKH itu nggak ada pengajuan, maksudnya warga pengajuan sendiri itu nggak ada. Memang datanya pure dari pemerintah pusat dan memang pemerintah Solo sendiri kan beda sama pemkab lain. Kalau Solo kan kita punya SK Gagin itu. Jadi ketika pemerintah pusat mengalokasikan kuota bantuan segini, langsung data itu langsung ngambil dari SK Gagin itu. Jadi enggak cari-cari data dari mana-mana lagi. Jadi yang penting apabila memang warganya memang ngapunten benar-benar perlu dibantu, ya harus mau nggak mau harus masuk SK Gagin itu. Karena apalagi kan di sini kan juga di pemerintah Solo kan jalur sekolah pun juga ada yang jalur SK Gagin, dikasih kuota berapa persen itu SDN. Langsung melalui nomor WA, bisa dicatat ya nomor WA-nya untuk dinas sosial untuk pelayanan aduan di dinas sosial. Itu nomor WhatsApp-nya 0811 2811 919 atau datang langsung. Itu mungkin daripada kita nanti kalau menemukan hal yang janggal bingung ya bisa minta informasi ke dinas sosial. Itu Mas. Terima kasih. Saya bacakan atas sampai dengan pada ini selalu akhir tahun 1989 saya dapat BPK tahun 2021 dari 500, dapat dana dari bulan 200, jadi 1.700.000 untuk pengeluaran donasi masker 100.000, proposal 50.000, donatur kegiatan kesehatan itu 100.000, konsumsi rapat DPSM itu di Kelompok 350.000, foto bicara 150.000,
itu hanya transport kemarin itu domestik pembuatan IT itu 63.000. Jadi jumlahnya 930.000. Untuk usernya kita sudah partisipasi untuk KJ dengan hilang naik bis total naik sama bagian diberikan buah untuk catering itu semuanya 275. Jadi pengeluaran 1.205.000. Jumlah uang keseluruhannya 2.287.000 dikurangi 1.205.000. Pada sore ini kita ada uang 1.082.000. Nanti dihitung untuk konsumsi sore hari. Kita masih punya dana 1 juta. Ini uangnya saya Pindah. 1.082.000 nanti dikurangi untuk sore hari. Oke. Jadi kita masih Karena kami memang kemarin saya itu sudah share di grup PKK. Karena itu kan lebih gampangnya di PKK. Itu kita beri batas waktu itu kemarin itu masalahnya saya beri batas waktu tanggal 10. Ya, jadi saya kan kalau mau ngoyak-ngoyak itu kan juga belum jadi tapi nanti tetap kita ulang lagi, tetap mengingatkan nanti kita japri lah monggo. Ini karena nanti kita mestinya kan ngantar ke sana. Sehingga kita mau enggak mau tetap koordinasi. Jadi nanti tetap harus ada packing. Terus nanti kesananya kita mau naik apa? Ke Sundaan ya Mas Arif ya? Ke Papua. Orang ke Papua. Para itu sensor kan lho. Lah, jadi nanti siapa terus di packing di mana? Kan di sini harus ada poolnya. Lah monggo nanti kita bicarakan bersama, monggo langsung saja. Jadi mau di mana? Terus kapan packingnya, ngantarnya ke sana kapan? Lah itu kan harus di. Nah, kalau kemarin itu saya memang TMB itu saya minta itu sudah disetrika atau di pack, jadi kita nggak milih. Karena kadang itu mereka ngasih koyo awake dhewe dadak etok gombalan meneh lah kayak gitu itu loh. Ya nah, makanya kan kayak gitu. Jadi saya sudah NB nih ya. Harus itu sudah harus dilipat atau dicuci, disetrika rapi ya iso dilondrekke ya. Ya makanya gitu. Nah kalau saya mau lihat sebenarnya yang bisa cepet ngono kan malah tak laundrek lah kayak gitu. Memang gitu saya mintanya kayak gitu. Ada yang ngasih hanya tapi belum dipakai toh. Iya enggak apa-apa lah, makanya kan ini saya kan harus bikin surat tanda terimanya, dipulnya di mana. Lah monggo itu kita bicarakan bersama. Monggo pripun Mas Arif, saya ini pun saya serahkan kembali ke Mas Arif. Lah kapan kita packingnya gitu kan. Terus nanti kan kita ya nonton barangnya kan. Diinformasikan di grup. Nanti saya informasikan. Nanti kan tanggal 10 sudah kumpul semua. Dan nanti kan di pack Iya, saya tak tanggal 11. tahu ya. Kan gitu. Itu aja nanti tanggal 12 kita kasihkan. Nanti kemarin Pak Ketua Kota Pak Rubino dikumpulkan dulu di sekretariat, jadi di sekretariat dinas sosial. Nanti kalau tempat kita sudah siap, saya tak hubungi Pak Rubino. Nanti diambil atau nanti Kita yang ngantar gitu nggih. Diantar apa anu. Nah, nanti di tempat kita yang penting yang di tempat saya yang 2 bulan atau 3 bulan ada pertemuan. Dan nanti kalau mungkin ada tambahan, nanti kita seumpamanya kemana, nah itu ada kegiatan keluar, semuanya kunjungan ke sentra mana